fokus kita malam hari ini. Indro Kimpling Suseno. Ya, pemirsa, ketemu lagi. Salam sehat untuk Anda semua. Dan terima kasih atas perhatiannya pada acara ini. Hasil kolaborasi besar dari Jogja Economic Resilience COVID-19, Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Jogja TV, Studio 55592, dan Kampayo, keluarga musisi penyanyi artis panggung Yogyakarta. Kami, para pengusaha di Jogja dan para pekerja event, pekerja kreatif, tetap ada, tetap hidup, dan kami tetap bergerak, kami tetap berkarya dalam suasana pandemi COVID-19 dengan protokol kesehatan yang tetap kami utamakan. Kami tetap berusaha dan di dalam keterhimpitan ini kami tetap bergandeng tangan, guyup, berkolaborasi, bergotong royong untuk saling berbagi dan saling membantu untuk menyongsong bangkit bangun Jogja Guyup untuk kemanusiaan. Ya, pada malam hari ini kita menerima tadi juga kalimat penyemangat yang luar biasa dari Bapak Menteri UKMK dan Koperasi, Bapak Teten Mas Duki. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Dan malam hari ini saya akan tampilkan para tokoh-tokoh penggerak ekonomi di Jogja, yaitu Mas Iwan Susanto, ya, Ketua Asosiasi Tekstilan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Dr. Timbul Raharjo, Ketua Asosiasi Mebel Indonesia, Asmindo, DIY, dan Mbak Emiritia Pratiwi, ya, Ketua ASEPI, Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia, DIY. Ya, mereka akan menceritakan bagaimana kondisi yang terjadi di masyarakat dan di lapangan di dunia ekonomi. Monggo. Selamat malam Mas Iwan. Selamat malam Pak. Apa kabar? Sehat? Sehat, baik. Salam sehat Pak Timbul, Mbak Tiwi. Sehat. Nah, ini teman-teman bertiga ini bergerak di ekspor semua ya. Mas Iwan, Asosiasi Tekstil ekspor, Mas Timbul, Asmindo ekspor, Tiwi juga banyak ekspor. Bagaimana? Apa yang terjadi? Mas Iwan, ya pertama, Asosiasi Perstekstilan Indonesia ya. Di Jogja ini ada berapa pabrik tekstil? Kalau kita bicara skala pabrik Pak, Ya. mungkin ada 20 ya. 20 besar, yang menengah besar itu ada sekitar 20. Tapi kalau kita bicara anggota kami, sebenarnya kami sampai ke UMKM itu banyak sekali, mungkin bisa 300 lebih. Oh, gitu ya? Ya. Dan total berapa pekerja itu? Total kira-kira? Mungkin kalau kita boleh hitung ya, tekstil kan padat karya Pak. Ya. Mungkin kita juga asosiasi dengan jumlah karyawan terbanyak. Bisa 30.000 lebih untuk 30.000. Jogja saja. Nah, apa yang terjadi Mas? Ceritakan Mas. Oke, mungkin saya cerita sedikit sejak awal kita mulai COVID berkembang ya Pak. Jadi memang kalau dibilang tidak terkena dampak, tentunya tidak mungkin. Pasti semua terdampak. Jadi ketika mulai dari Amerika lockdown, Eropa lockdown, anggota kami yang mayoritas ekspor, garment-garment ekspor, otomatis mereka langsung terkena dampak itu di sekitar pertengahan Maret. Mereka mulai terkena dampak. Setelah itu mulai PSBB, Tanah Abang ditutup, beberapa pasar lokal, mulai beberapa anggota kami yang orientasi lokal, itu pun pelan-pelan mulai terdampak juga. Ya. Nah, intinya itu yang terjadi. Tapi sekarang bagaimana yang mereka lakukan setelah terkena dampak itu? Jadi kami dari asosiasi sendiri juga setelah terkena dampak, kita melihat apa yang masih bisa kita lakukan dalam kondisi ini. Selain kita berpikir karyawan tetap menjadi prioritas kita, itu harus kita pikirkan. Jadi ada beberapa perusahaan seperti contohnya saya langsung memberdayakan membuat satu lini baru yang seharusnya saya hanya pemintalan benang dan pertekstilan. Kita langsung membentuk suatu training center dan membeli beberapa mesin jahit sebelum pabrik kita sendiri terdampak. Jadi karyawan mulai kita latih Pak untuk mulai memproduksi masker awalnya. Home industry. Ya. Jadi mereka kita mulai training sehingga mereka bisa work from home dengan membuat masker juga. Itu awalnya yang kita lakukan. Setelah itu kita berkolaborasi juga Pak, karena beberapa perusahaan garment waktu itu demand
APD dan masker cukup tinggi. Ya. Jadi beberapa perusahaan garment sendiri mulai kena dampak juga. Kita mulai bekerja sama dengan mereka. Ya. Nah, dan akhirnya saya mungkin dengan Bu Tiwi juga, dia juga wakil kita di asosiasi. Kita bekerja sama dengan bagaimana kita juga bekerja sama dengan UMKM untuk dalam kondisi ini kita bisa ikut berpartisipasi. Ya. Menarik sekali Pak Iwan. Dan nanti bisa diceritakan sebuah proses yang unik sekali, mulai dari tanaman sampai hasil akhir ya. Betul. Nah, Pak Timbul, Kasongan gimana Kasongan Pak? Kasongan saat ini memang kondisinya ya bisa dikatakan sama dengan yang lain gitu ya. Jadi Kasongan itu ada sekitar 400 pengrajin yang ada di sana itu terdampak COVID ini. Namun secara keseluruhan, karena saya di Asmindo, Pemuda Yogyakarta, anggota kami yang aktif itu ada kira-kira 100, kemudian yang tidak aktif ada sekitar 150, jadi totalnya 250-an. Berapa pekerja itu? Itu kalau misalnya satu unit usaha itu rata-rata 20 sampai 25 pengusaha, itu tinggal ngalikan aja. Iya. Nah, boleh saya bercerita? Ya, untuk industri ekspor ya. Dalam ini ekspor bahwa Asmindo saat ini anggota Asmindo saat ini memang belum bisa bergerak secara baik. Ada sekitar 20% itu yang di cancel, yang 80% itu ya masih postpone. Tapi dalam minggu-minggu ini sudah mulai ada yang menghubungi para produsen ini untuk bisa bergerak kembali. Kayak misalnya biasanya pesen 2 kontainer, ini baru cicil dulu setengah kontainer dulu. Nanti kita coba lanjutannya gitu. Kemudian tentang tenaga kerja memang dampaknya cukup berat. Dalam beberapa bulan yang lalu itu masih bisa bertahan. Beberapa produsen manufaktur itu. Namun ini dalam minggu-minggu ini sudah mulai loyo, tapi ya tetap semangat. Ya mereka mulai dirumahkan sebenarnya, mulai dirumahkan. Nanti mungkin akan semakin tidak bisa membayar, soalnya si produsen ini memang agak tidak dapat penghasilan, tidak bisa ada penghasilan. Untuk bertahan paling tidak hanya 2-3 bulan lah untuk bertahan menggaji mereka, kemudian mereka mulai merumahkan dan lain sebagainya. Yang sebelumnya di situ ada kondisi cash flow yang kurang. Jadi untuk membayar, untuk produksi lagi itu memang agak susah. Kemudian tidak mampu membayar cicilan bank yang punya utang. Jadi ada beberapa bank yang memang sudah memberikan kelonggaran sampai Januari, relaksasi. Ada yang belum. Jadi ada penting ini. Ya, ada ya bank yang belum, ada bank yang sudah melakukan. Nah, untuk itu mungkin nanti peran kita bersama untuk membuat komitmen dengan perbankan itu. Kemudian juga ada outstanding yang besar. Ya, contohnya misalnya saya ya Pak ya. Saya itu di ekspornya rata-rata ke Amerika. Itu ada 4 kontainer yang itu yang belum dari dalam perjalanan. Waduh. Jadi belum terbayar memang. Jadi ada outstanding yang memang ada di para buyer. Boleh tahu nilai berapa itu? Kalau ya mungkin sekitar 1,5 M lah. Di jalan itu? Di jalan itu. Dan kapalnya pun nggak tahu berhenti di mana ya? Belum. Mungkin sudah sampai tapi belum si bongkar ya? Si pembelinya juga tidak bisa ambil. Masih dumorit di situ. Nggak tahu kena dumorit apa tidak. Boleh saya lanjutkan apa nanti? Oh ya. Kemudian relaksasi yang diberikan oleh pemerintah ini sebenarnya dampaknya belum signifikan. Nah itu. Jadi dampaknya belum memberi efek yang baik. Kita masih terengah-engah dengan itu. Kemudian yang perlu disampaikan bahwa situasi seperti ini itu harus menggerakkan modal sosial. Wah, guyup. Ya, guyup. Oh itu benar ya menjadi gotong royong. Gotong royong, guyup, terutama karena kondisi misalnya bikin manufaktur dijual keluar itu susah,
maka guyupnya itu dikembangkan terutama untuk memproduksi hal-hal yang sifatnya basic. Ya. Basic kebutuhan daripada bela beli produk Indonesia. Produk Indonesia. Ya. Kemudian kalau boleh saya usul, boleh saya usul, sebenarnya Yogyakarta ini ada sekitar 3,8 juta penduduknya. Ya. Yang terdampak itu kira-kira 636 kalau nggak salah. Ya. Mungkin saya bisa salah. Itu yang kalau di persentase itu 0,016. Ya. Nah, sebetulnya ini sebenarnya boleh saya katakan mungkin pendapat saya sendiri supaya nanti tidak menyebar kemana-mana, bahwa kondisi ini sebenarnya menurut analisis saya itu sebenarnya relatif kondusif di Jakarta itu. Oke. Ya. Kemudian saya sarankan bahwa dibuka saja, tidak usah lockdown. Di kampung-kampung itu orang pada snob tentang lockdown ini, sehingga kita aktivitas ekonomi juga sangat macet. Nah, saya sarankan bahwa lockdown dibuka aja di Yogyakarta, tetapi kita harus mengikuti protokoler COVID. Kalau yang ngeyel atau lalai itu bisa ditindak. Itu saja. Sebenarnya asal kita tidak berhubungan dengan bersenggolan atau bersalaman, itu saya pikir masih aman. Oke, Pak Timbul. Ya. Makasih. Idenya menarik dan Jogja masih belum lockdown ya. Mbak Tiwi, Mbak Tiwi? Berapa anggota ASEPI? Anggota ASEPI itu yang aktif 120 ya, tapi yang tercatat di kami itu ada yang sekitar 180. Ya. Dan anggota pekerja sekitar 6 ribuan ya? Ya hampir sama dengan Pak Timbul ya, jadi kita itu ada setiap perusahaan itu kira-kira 20-30 dan biasanya kami itu punya semacam subkontraktor atau plasma ya. Ya, jadi setiap perusahaan itu ada 4-7 plasma gitu, tergantung dari besar profil setiap perusahaan itu. Ya. Apa yang diusulkan? Ya, dibandingkan anggota ASEPI itu mayoritas adalah UKM ya, UMKM. Dan kondisi kami pada waktu awal COVID, awal pandemi itu kami sedang kenceng produksi menuju ke pameran Inacraft. Jadi kami punya pameran reguler yang terbesar di Asia Tenggara, itu namanya Inacraft. Di bulan April, di akhir April, dan kami dari bulan Januari itu benar-benar semua modal, semua energi itu terfokus di situ, dan sangat besar modal yang kami gelontorkan untuk menuju suksesnya Inacraft. Iya, Inacraft itu. Dan di bulan Maret sudah Indonesia sudah kena dan postpone ya, langsung cash flow-nya langsung terganggu gitu. Oke. Ya, kalau anggota masih bisa jalan, karyawan yang kami miliki masih bisa kami pertahankan, tetapi plasma tidak. Ya, itu yang ini agak berat. Perlu perhatian dari berbagai pihak ya. Nah, kembali ke Pak Iwan. Ya, Pak. Saya minta contoh ada sesuatu. Ya, Pak. Ini menarik sekali. Ini adalah masker made in Yogyakarta. Jadi dalam situasi ini, Pak, kita harus tetap menjaga bagaimana kita harus tetap positif, Pak. Ya. Jadi memang kuncinya adalah apa sih yang membuat kita harus bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Satu yang saya mau sampaikan, bagaimana ke depan kita harus menghadapi, kita harus Indonesia banget, Pak. Ya. Itu nomor satu. Jadi Indonesia banget, apa yang dimaksud dengan Indonesia banget? Saya sempat berpikir, ini ada peluang baru. Jadi setiap krisis pasti ada peluang, ada risiko juga, ada yang terdampak. Tapi kita harus berusaha positif mengarah ke peluang. Nah, apa sih produk yang paling menggunakan bahan baku lokal paling banyak? Jadi kalau kita bicara tekstil, Pak, itu ada dari katun, rayon, dan polyester. Katun kita impor, polyester kita juga minyak turunannya. Sedangkan yang memang bahan baku lokal adalah dari serat rayon. Dan kami
kemarin bekerja sama dengan satu perusahaan Asia Pacific Rayon. Dia perusahaan dari mulai perkebunan terintegrasi dari hulu ke hilir. Jadi dia dari perkebunan itu sudah menanam sendiri, Pak. Jadi apa sih yang masih bisa kita lakukan bersama sehingga daya ini saling berkontribusi ke masyarakat. Jadi dari perkebunan sendiri mereka sudah menanam. Setelah itu menjadi serat dulu, Pak, dari serat, terus dari pintal, setelah itu kita tenun. Nah, dari kandungan ini saja kita sudah melibatkan beberapa banyak tenaga kerja. Setelah ditenun oleh kita, Pak, kita finishing, kita pewarnaan, proses, setelah itu kita lempar ke Butiwi. Jadi sebetulnya, ini guyup. Intinya itu, Pak. Ya, coba lihat. Baik. Ini satu-satunya dari Budrek, dan terima kasih kepada ASEAN Pacific Rayon yang juga telah mengisi rekening donasi kemanusiaan untuk kita. Betul. Terima kasih. Dan ini suatu Pak Timbul, suatu contoh bahwa ini guyup tadi, gotong royong tadi, kita harus semakin membuka diri, semakin berkolaborasi, semakin erat. Begitu ya Mbak Tiwi ya. Nah, inilah pemirsa inspirasi buat kita bahwa ternyata guyup adalah kekuatan sosial yang berdampak kepada kekuatan ekonomi yang bisa membangkitkan diri kita sendiri. Ya, bangkit, bangun Jogja, guyup untuk kemanusiaan. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Iwan Susanto, Pak Dr. Timbul Harjo. Semoga segera kasongan segera rame, dan Mbak Tiwi, berarti Asepi segera bisa inakraf yang lebih besar lagi. Amin. Nah, kita masih di tontonan jaga jarak, bangkit bangun Jogja, guyup untuk kemanusiaan. Dan jangan lupa para pemirsa untuk mengisi donasi kemanusiaan yang kita bagikan pada para pekerja UKMK dan para pekerja kreatif, pekerja seni yang terdampak epidemi COVID-19.